Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjut untuk membuat tutorial, yaitu hari ini kita akan melakukan input data customer dan supplier. Kita akan membuat kartu pelanggan dan kartu pemasok, plus nanti satu lagi adalah kartu persediaan. Nah, kemudian disiapkan soalnya untuk ini ya, soal dari PT Zalia. Nama pelanggan ada 3, yaitu CV Rainbow, CV Mapan, PT Citra Amelinda. Kemudian daftar supplier ada 3, PT Sedar, PT Ginanjar, dan PT Warkom Mustika. Kemudian untuk yang inventory atau kartu persediaannya ada GS4A48, GSA36, dan GSA24. Nah, ini nanti akan kita buatkan kartunya, kemudian kita masukkan saldo awalnya. Nah, caranya kita langsung saja ke praktek. Yang pertama kita akan membuat kartu pelanggan atau customer ya. Caranya kita klik card file, card list, kemudian kita pilih customer, kemudian new. Kita isikan name-nya, namanya. Yang pertama adalah CV Rainbow. ID-nya adalah CUS01, address-nya Jalan Gunung Lawu. Jalan Gunung Lawu nomor 1 Blora. City-nya Blora. Nomor telepon 0296 6587 652. Kemudian kita klik selling detail. Selling detail ini customer terms information ini sudah otomatis terisi karena sebelumnya kita sudah mengisinya lewat menu terms ketika kita melakukan setup link account untuk yang sales. Jadi ini sudah otomatis. Kemudian kita lihat dulu soalnya. Untuk terminnya, di soal CV Rainbow terminnya adalah 3/10N30, maka kita harus menyesuaikan dengan termin ini. Sehingga di sini terminnya, diskonnya adalah, di sini kan 2%, kita ganti menjadi 3%, biar sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian ini untuk kode pajaknya ya, tax code yang atas VAT karena ini kode untuk barang, dan yang bawah adalah freight tax code untuk kode ongkir. Kalau ongkir tidak kena pajak, kalau barangnya kena pajak. Kemudian kita bisa new. Kita buat yang kedua yaitu CV Mapan. ID-nya CUS02. Alamannya Jalan Tuntang nomor 12B Kedung Jenar. Blora. Nomor teleponnya 0296 633 5681. Kemudian selling detail, kita lihat terminnya. CV Mapan terminnya adalah 3/10N30. Maka di sini diskon for early payment-nya kita ganti 3. Karena kita akan mendapatkan potongan 3% jika kita membayarnya adalah 10 hari ke depan setelah transaksi pembelian kredit. Setelah transaksi penjualan kredit. Kemudian kita new. Kita buat yang ketiga adalah PT Citra Amelinda. ID-nya CUS03. Alamatnya Jalan Rekso Diputro. Nomor 17 Blora. City-nya Blora. Ponnya 0296 7
26.985. Selling detailnya kita lihat untuk terminnya 3/10 berarti ini diskon for early payment-nya kita kasih 3. Artinya kalau nanti ada pelanggan yang dia bayarnya tepat waktu kurang dari 10 hari, maka nanti kita akan berikan dia diskon 3%. Kalau sudah, oke. Nah, customer sudah kita buat. Sekarang kita buat yang supplier. Kita klik supplier, kemudian new. Lalu kita buat supplier yang pertama adalah PT Sedar, kode sub 01. Kita masukkan PT Sedar, kode sub 01. Alamatnya Jalan Tentara Pelajar, nomor 5 Blora. City-nya Blora. Nomor teleponnya 0296 860 3426. Kemudian buying detail kita lihat dulu untuk terminnya. Termin untuk PT Sedar itu adalah 2/10 N30. Maka kita ganti diskon for early payment ini 5% ya. Kita ganti menjadi 2%. Nah, kemudian setelah itu kita klik new. Dan kita buat yang kedua adalah PT Ginanjar. Kodenya sub 02. Alamatnya Jalan Sidomulyo, nomor 38 Blora. City-nya Blora. Nomor teleponnya 0296 542 0975. Kemudian buying detail kita klik. Diskon for early payment-nya kita lihat terminnya ya. Terminnya adalah 2/10 N30, berarti diskon for early payment-nya 2%. Kemudian kita bisa new. Buat yang ketiga PT Warkom Mustika, ID-nya sub 03. Alamatnya Jalan Gunung Lawu, nomor 25A Blora. City-nya Blora. Nomor teleponnya 0296 2245 697. Buying detail kita klik, kemudian kita lihat terminnya. Terminnya 2/10 N30. Berarti diskon for early payment-nya 2%. Setelah itu kita oke. Berarti kita klik all card. Nah, ini semua customer dan supplier sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita masukkan saldo awalnya. Nah, yang pertama akan kita masukkan adalah yang customer dulu. Kita klik setup, balance, customer balance. Nah, di sini kita punya piutang itu totalnya 1.110.000. Nah, piutang ini harus kita rinci ke 3 customer ini, ke CV Mapan berapa, Rainbow berapa, Citra Amelinda berapa. Nah, dengan cara kita klik add cell. Nah, ini ya, link receivable account balance, artinya angka ini 1.110.000 ini adalah nominal yang tertera pada akun account receivable atau akun piutang. Jadi kamu punya piutang 1.110.000 ini akan kita rinci. Nah, rinciannya ini tadi, ke CV Mapan berapa, Rainbow, Citra Amelinda berapa. Kalau di soal ini rinciannya adalah ke CV Rainbow itu 289520, CV Mapan 363770, dan PT Citra Amelinda 347820. Sehingga total piutangnya
adalah 1.1.110.000. Nah, kita masukkan. Caranya kita klik add cell. Kemudian customer name kita pilih yang pertama CV Rainbow. Terminnya 3/10 net 30. 3/10 net 30 N30 ya. Kemudian invoice-nya kita masukkan nomor fakturnya FGS 811. Kemudian date-nya tanggal 8 11 16. PO-nya kosong ya. Memo awal menggunakan Mayop. Kita tambahi piutang CV Rainbow. Total including tax, jumlah termasuk pajaknya adalah ini. 289.520. 289.520. Tax code-nya NT ya. Karena angka ini sudah termasuk pajak, maka di sini untuk kode pajaknya kita kasih NT, not reportable. Kalau ini kita kasih VAT, nanti kena pajaknya double. Dan kita record. Oke. Setelah itu kita add cell lagi. Kita pilih customer yang kedua, CV Mapan. Terminnya 3/10 net 30. 3/10 net 30. Saldonya 363.770. Nomor fakturnya FGS 1811. Kita masukkan invoice. Nomor fakturnya FGS 1811. Date tanggalnya tanggal 18 bulan 11 tahun 16. Memo awal menggunakan Mayop. Piutang CV Mapan. Total including tax-nya 363.770. Tax code-nya NT. Kemudian record. Oke. Setelah itu kita buat yang ketiga terakhir, add cell. Customer name-nya Citra Amelinda. Terminnya 3/10 net 30. 3/10 ini ya, 3/10 net 30. Nomor fakturnya FGS 3011. Kita masukkan di sini invoice FGS 30/11. Tanggalnya adalah tanggal 30/11/2016. Memonya adalah awal menggunakan Mayop. Mayop piutang PT Citra Melinda. Total including tax-nya adalah 347.820. Dan kita kasih NT, lalu record. Nah, congratulations. Kalau sudah muncul congratulations seperti ini, artinya your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Artinya total piutangmu itu sudah sama dengan akun receivable atau akun piutang. Invoice itu apa? Tagihan ya? Bill tagihan. Invoice itu piutang. Nah, di sini out of balance-nya 0. Berarti sudah kita distribusikan, sudah kita rinci. Piutangnya ke siapa saja dan nominalnya berapa, sudah. Kita close. Selanjutnya kita masukkan saldo awal utang. Kita punya total utang itu 867.944. Dirinci ke PT Sedar 321.552, PT Ginanjar 274.032, ke PT Warkom 272.360. Totalnya 867.944. Terminnya 2/10 N30 semua. Baik,
kita masukkan, kita klik setup, balance, supplier balance. Nah ya, kemudian kita klik add purchase. Kita masukkan yang pertama adalah PT Sedar. Terminnya 2/10/30, PO-nya ini kita isikan ini saja, nomor fakturnya FMA 1911. FMA 1911. Tanggalnya adalah tanggal 18/11/2016. Memonya awal menggunakan MEAP utang PT Sedar. Totalnya adalah 321.552. Kemudian text code-nya kita kasih NT. Lalu kita record. Oke, lalu lagi add purchase. Yang kedua adalah PT Ginanjar. PO-nya adalah FPS 1211. Kemudian date-nya tanggal 12/11/16. Memonya awal gunakan MEAP utang PT Ginanjar. Total including tax-nya adalah 274.74032. Tax code-nya NT. Lalu record. Kemudian add purchase lagi. Kita masukkan yang ketiga adalah PT Warkom. PO-nya adalah FAR 27/11. Tanggalnya 28/11/16. Memonya awal menggunakan MEAP utang PT Warkom Mustika. Total including tax-nya adalah 272.360. Nah, kita masukkan semua. Kalau sudah, kita klik record. Nah, kemudian congratulations. Your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. Total pembelianmu itu sudah sama dengan akun utang dagang. Nah, itu intinya ya. Dan kita oke. Nah, ini kan sudah nol kan? Out of balance-nya sudah nol. Artinya punya kita utangnya 867.944 itu sudah terdistribusi ke PT Ginanjar sekian, PT Sedar sekian, PT Warkom sekian. Nah, ini sudah. Kemudian kita buat inventory kartu persediaan. Ada 3 ya kartu persediaannya ya. Ada GSA 48, GSA 36, GSA 24. Kita masukkan. Caranya kita klik inventory, kemudian item list, lalu new item number, kita masukkan kodenya. Kodenya adalah GSA48 SCY. Kita namanya kita singkat saja AC5PK gitu aja. Masih spasi ya. Kemudian kita centang 3-nya. I buy this item. Ketika saya beli item ini akan kita catat pada menu cost of merchandise sold. I sell this item. Ketika saya jual ini akan saya catat pada akun sales. Kemudian I inventory this item. Ketika akun ini saya simpan, akan saya simpan ke akun merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Kemudian kita klik buying detail, lalu masukkan text code when book, ini adalah VAT.
selling detail, diklik, tax code when sold, ini adalah VAT. Nah, itu. Kemudian kita new. Yang kedua, GSA36. GSA36 SCY. Nama barangnya adalah AC3PK. Ini sudah otomatis ya, mengikuti yang sebelumnya ya. Buying detail dan selling detail sama. Kemudian new. Kita buat yang ketiga. Yang ketiga adalah GS A24 SCY. Nama barangnya adalah AC2PK. C2PK ini sama ya. Kemudian kita oke. Nah, ini kita sudah buat persediaan kita. A48 mana kebanyakan. Nah, ini. Kemudian kita masukkan ininya, jumlahnya, quantity dan purchase price, harga pembeliannya. AC 5PK jumlahnya 15, yang 3PK 12, yang 2PK 14. Kita masukkan. Kita klik count inventory. Kemudian pada kolom counted ini kita isi jumlahnya, counted. AC 2PK itu jumlahnya 14. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian yang 3PK 12. Yang 5PK itu 15. Jadi dari belakang berarti. Kalau di soal ya. Yang 2PK 14, yang 3PK 12, yang 5PK 15. Oke, kemudian kita klik adjust inventory. Default adjustment account kita catat pada menu merchandise inventory. Dan klik continue. Opening balance. Date-nya kita isi tanggal 1 Desember 2016. Memonya persediaan barang dagang. Kemudian unit cost kita masukkan A24 SCY, A24. A24 itu harganya 10.800.000. 10.800.000. Kemudian yang A36. A36 itu harganya 13.120. 13.120. Kemudian yang A48 itu 16.960. 16.960. Nah, ini kalau pengen dicek jurnalnya, kalian bisa Ctrl R. Total persediaannya adalah 563040. Kalau sudah sesuai, kita oke. Lalu klik record. Nah, sudah selesai. Kemudian kalian bisa mengecek jurnalnya tadi untuk kartu persediaan, kartu pembelian dan penjualan. Yang tadi ya, customer dan supplier tadi ya, dengan cara klik ini. Transaction journal. Dan kita isikan date from-nya 1116, 1 Januari 2016 sampai 30 Desember 2016, 30/12/16. Maka jurnal yang transaksi yang kita masukkan tadi akan tercatat di sini. Kita klik all. Nah, ini di sini semua. Ini perbesar. Nah, ini semuanya tercatat. SC/jurnalnya ada 3 ya. Ini awal menggunakan Mayop, piutang CV Rainbow, CV Mapan, piutang CV Citra,
Astra Amelinda, utang PT Sedar, utang PT Ginanjar, utang Warkop, persediaan barang dagang. Nah, ini semuanya sudah kita catat. Kemudian untuk memastikan bahwa yang kita catat dari awal sampai terakhir untuk persediaan itu benar, caranya kita klik account, kemudian klik company data auditor, lalu kita klik transaction review. Start date-nya 1 Januari 2016, end date-nya sampai 5 Februari 2021, berarti sampai hari ini ya. Ini bisa kita ganti menjadi sampai 31 12 16. Nah, sampai 31 Desember 2016 kita akan melakukan cek transaction review. Artinya transaksi yang sudah kita inputkan itu akan kita review, akan kita cek benar atau tidak. Kemudian kita klik run review. Nah, kalau semuanya ini sudah tercentang, maka sudah tidak ada masalah. Yang pertama adalah ini, reconcile invoice with link receivable account. Mencocokkan antara jumlah piutang dengan akun piutang dagang. Sudah, benar. Reconcile purchase with link payable account. Mencocokkan antara pembelian dengan akun utang dagang. Sudah. Compare item value with inventory account, membandingkan nilai persediaan dengan akun persediaan. Nah, sudah sama, sudah sesuai. Kemudian scan for future date transaction. Scan itu apa? Memeriksa ya. Memeriksa untuk future date transaction. Tanggal di masa depan. Artinya tanggal yang ini berarti yang melebihi ini. Lebih 31 Desember 2016, ada nggak? Kalau ada, ini nanti akan tanda tanya. Kalau tidak ada yang tanggalnya melebihi dari ini, berarti ini sudah centang semua. Scan for prepaid transaction, mengecek transaksi di muka, dibayar di muka, tidak ada ya. Scan for deposit paid, memeriksa transaksi DP yang dibayar, tidak ada. Jadi kita cukup ini. Kalau ini semuanya sudah hijau berarti aman. Semua transaksi yang kita masukkan sudah benar. Itu kemudian kita bisa close. Nah, begitu untuk input kartu supplier dan customer dan kartu persediaan, termasuk juga mengecek data yang kita masukkan dari awal sampai terakhir, yaitu persediaan sudah benar atau belum. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini kita sudah selesai, selanjutnya kita akan siap untuk melakukan entry transaksi atau input transaksi. Nah, akan kita buatkan tutorial selanjutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.